Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu qittatun wadkhulul baba sujjatan. Wadkhulul baba sujjatan naghfir lakum khotoyakum sanazidul muhsinin. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawlan ghayra alladzi qila lahum fa arsalna 'alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yazlimun. Waskur lan ilinga sira Muhammad utawa ngelingno sira Muhammad. Kowe eling utawa ngelingno istilah alikane den dawuhna lagu maring Bani Israil. Niku aulad Yakub. Lagu maring Bani Israil. Uskunu nempato sira kabeh di Qaryata ikilah perkampungan Baitul Muqaddas tegese ing Baitul Maqdis. Wa qulu lan mangono sira kabeh saking Baitul Qaryah hae susitum nalikane utawa kapan piye karep sira kabeh. Wa qulu lan ucap sira kabeh khittatun. Amruna khittatun, amruna di kepentingan kita utawi urusan kita iku khittatun iku kakurane dosa utawa kelebure dosa. Wa qulu lan mlebu sira kabeh albaba ing pintu gerbang Baitul Qaryah tegese gerbang perkampungan sujatan hale sujud. Sujud dan kinain kelang sujud sing penghormatan boten sujud waktu jabah boten sujud sing nawa. Hanya ana badhe. Nasfir mongko nyepuro ingsun dinuni lanton walya ilang. Lafat nasfir mabniyan halekan mabna lil maqbul dadi istighfar lakum. Nasfir mongko nyepuro ingsun dinuni lanton nasfir. Walya ilan kelan ya mabniyan lil maqbul yukfar. Nah diwaca yukfar mongko den sepuro lakum kedhe sira kabeh apa foto ya apa kesalahan-kesalahan sira kabeh. Sana jitu bakal nabi ingsun al-muhsinin ing pira-pira sing lakoni ihsan kita ati lan taat sawaban ingsun nambahi ing ganjaran. Fabadala mongko ganti sapa alladzina zalamu ngomong sing dolen minum saking Bani Israil kawalan ing siji dawuh utawa siji aturan. Wira lagi kan sak liyane dawuh ila kang den dawuhna peladi lagu maring Bani Israil. Pakala mongko padha ngucap sapa Bani Israil habbatun fi sya'ratin. Habbatun iku sak biji fi sya'ratin dalam siji sa'rah siji sa'ir. Niku gandum utawi jagung jenis gandum. Wa takhalu lan padha mancing sapa Bani Israil ya sabuna kale padha ngisot sapa Bani Israil. Ala astahi mengatasi bokong-bokonge utawi Bani Israil. Partan nama pengutus sapa ingsun alih dengan sese Bani Israil rinsan ing siksa ya ada kan siksa menetama isang ing langit. Bimas sebab perkara kang ana sapa Bani Israil ya dimulai nglakoni dolim sapa Bani Israil. Wa alan takok sira gum ing Bani Israil ya Muhammad tausihan krana melehno. Anil Qaryati saking critane desa. Allati rupane Qaryah kanat kang ana apa Qaryah ku hadiratal bahri ku pinggire segara. Mujawirata Bahril Kulzum tegese sing mendekati lautan Kulzum wa ya Ailah ku perkampungan Ailah. Mbok takokno ma tegese tentang perkara wako akan tumiba poma bi ahliya kelawan ahli Qaryah. Isya'du nafis sabti nalikane padha ngliwati batas sapa ahli Qaryah. Tadi nanti tegese ngliwati batas sapa ahli Qaryah di sabti ing dalem dina Sabtu dina Sabat di saut sama di kelawan buru iwak. Al-Ma'murin akan den perintah kabeh bitar iklan ninggal sedhi sama si inggal dina Sabtu. Idzorfun iku dzorfun ya duna didawu ya duna istati nalikane teko ing Bani Israil rum ing utahe ing ahli Qaryah apa kita mung apa iwak-iwake hadil Qaryah ya Sabti. Ing dalem dina setune ahli Qaryah oleh teko syukuran hale geganjangan atau hale nampak. Zahiratan tegese hale nampak alal ing atas banyu. Wa yo mala yasbiduna la tati. Lan ing dalem dinane ora ketunan sapa hadil Qaryah. La yu'adzimuna sabta. Tegese ora nglakoni dina Sabat. Sairal ayam tegese kene pira-pira dina. La tati ora teka apa iwak ing Bani Israil, ing hadil Qaryah. Iktilaan krana tuwa menawa sange Allah. Kadang kali mengkono kabeh nablu nyoba ingsun ing wong akeh dimaklan perkara kang ana sapa ngake uyak sukuna iku padha fasih sapa ngake. Walama sojulan semangsane padha berburu sapa ngake asama ka ing iwak tiktar mengko dadi pecah. Sapa al-qaryatu penduduk desa aslasan lan dadi kelompok telu.
Sulusun sing telung kelompok itu sodu, sepertiga itu sodu padha berburu sapa sulus ma'lum semertane ahli Korea. Wa sulusun nahau sing sepertiga melarang. Wa sulusun sing sepertiga iku amsaku iku mengeker sapa sulus adisoiti saking keburuan wa nahilan kita. Wa isqalat ummatum. Wa isqalat lan nalikane didhawuhan atfun ala isqab. Men kula terangno kula. Namanya dikaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita kembali ke masalah Nabi Umi. Terus, ini tak paket kalian keterangan ini. Terus bahwa Nabi yang Umi itu dites pengetahuan sama termasuk tentang cerita-cerita di masa lalu. Kalau kalian ini jadi ngaji ini, kalau terangkan bahwa Nabi Muhammad itu ditegur Umi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi justru itu menjadi kelebihan saat Nabi ternyata mengetahui cerita-cerita masa lalu, termasuk tentang Bani Israel, tentang ahli Korea, tentang berbagai peristiwa. Termasuk cerita yang berkenaan dengan Bani Israel. Ini sampai nomor salah satu. Bani Israel dalam Quran itu menunjuk aulad Yakub. Buatan Bani Israel sebuah negara modern sekarang yang sekarang itu sebuah negara gitu. Kalau Bani Israel yang sekarang itu namanya sebuah negara, nama sebuah negara yang bergeseran Palestina yang dihadiahkan Inggris atau apa, yang pokoknya tidak itu yang dimaksud. Di Bani Israel kalau dalam Quran artinya menunjuk awal dinamo Yakub. Itu orang-orang yang menjadi turunannya Nabi Sinten. Awal Yakub itu membentuk satu komunitas. Dulu awal Yakub orang sing barep namanya Yahuda. Anak turunnya Yahuda itu disebut Bani Israel. Terus kecelok Yahudi. Ini ruang namun salah paham. Sebab itu nanti agama Yahudi itu benar karena dulu Yahudi itu hanya menunjuk satu dinasti. Namun salah paham benar. Yahuda hanya menunjuk satu dinasti. Ini ku awal Yakub sing anak turunnya Yahuda disebut Yahudi. Karena tidak menunjuk satu agama yang melenceng atau aliran yang melenceng. Istilah ini dipakai Quran sejajar dengan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana minhum billahi wal yaumil. Sampeyan ra iso takok. Gus ana dawuh Yahudi Nasara kok disejajaro innalladzina amanu. Saya itu dulu pernah ikut diskusi ketika aliran sekulerisme, aliran sekuler itu berpandangan bahwa Quran sendiri mengakui Yahudi Nasrani, terus ngaku dalil innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara Sampai enggak usah salah paham. Yahuda yang dimaksud di ayat itu adalah Yahuda yang masih menunjuk satu dinasti turunan Yahuda bin Yakub. Nasoro di situ juga Nasoro yang masih bahasa Arab. Itu artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika terdesak, falamma akhassa Isa min umul kufra qala man ansori illa Allah. Terus qala hawariyuna ansori. Jadi Nasoro itu dari madatul kalimah, dari kosakata nasrun ansor, itu seseorang yang menolong. Berarti Nasoro di ayat itu tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Sebab itu ayat tadi tidak ada sangkut pautnya bahwa Quran ngakui semua agama benar. Paham? Kamu paham ya? Jadi ayat itu tidak ada sangkut pautnya kalau Quran ngakui semua agama benar. Karena Yahuda menunjuk satu dinasti. Nasoro di ayat itu masih murni bahasa Arab. Dari kata Nasrun Ansor artinya yang menolong Nabi Sinten. Sebab itu di ayat itu ya standar saja karena tidak ada masalah pelencengan akidah diteruskan man amana minhum billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wa lahum ya. Mereka Yahudi Nasrani alladzina amanu semua nanti masuk surga. Tapi tidak Yahuda yang menunjuk satu agama yang melenceng, juga bukan Nasara yang menunjuk Trinitas. Nah sekarang tentang Bani Israel. Bani Israel zaman Nabi Sugeng yaitu abad 6 sampai 7. Nabi itu lahir sekitar tahun 610 kalau Masehinya.
Gitu, misalnya ini tahun 1400 ini sama likur. Berarti kan terpaut sekitar 600 tahun. Dengan Masehi terpaut itu 600 tahun. Itu tentu tidak mungkin kalau yang dimaksud Bani Israel zaman Nabi, Bani Israel yang sebuah negara sekarang. Kalau sebuah negara sekarang kan baru sekitar tahun 60-an bagi Israel yang sekarang. Baru. Jadi tidak mungkin kalau ayatnya Bani Israel menunjuk Israel yang apa? Sama rasa katut-katut kiai Israel orang rusak ubi dinat Quran latus hiduna fil ardi napa? Marok. Ya nak pas ayat iku ngelak-ngelak Israel, lah nak pas ayat ya Bani Israil guru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum ala alamin loro. Ya nak Israel latus hiduna fil ardi ngelak-ngelak Israel. Tapi nak ayat wa anni fadaltukum alamin loro berarti Ari Saron mlebu ayat wa anni fadaltukum napa? Mana nak ngaji sing ahli bentrok. Lho tenan. Kula sombong pendak ngaji, mergo dilindungi pangeran. Nak boten. Kok boten urusan sombong memang begitu. Kita harus taktik, harus pede, memang begitu masalah. Sehingga kita tahu kenapa duduk masalah. Menjelas. Jadi Bani Israel yang disebut di Quran itu menunjuk auladi Yakub. Nggih, sinten auladi Yakub. Auladi Yakub itu bin Ishak bin Ibrahim. Ini ruang namanya. Yakub niku bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad mintori si Ismail. Jadi mbah-mbah Nabi Ismail terus sinten Ibrahim. Sebab niku kanjeng Nabi Muhammad kalian dinasti Israel. Niku ya seputar misanan mingguan. Yang jelas masih keluarga. Ke Ismail bin Ibrahim, mengke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin itu. Sebab itu masalah zuriyah Nabi, istilah Quran dan surat Maryam. Itu wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Wa min man hadaina wa jadi karena Nabi Ibrahim disebut wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Israil di situ yang menunjuk Yahuda bin Yakub. Ini perlu kalau terangkan. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhasil mengalahkan Fir'aun di Mesir Fir'aun sudah tenggelam. Ini untuk khitab dan mengarah ke Baitul Maqdis. Ini ku daerah dinasti nenek moyangnya dulu, leluhurnya dulu. Ini ku Baitul Maqdis dulu adalah tempat para nabi. Jadi kon balik ning mbah di sini. Ini ku rupane Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Musa balik ke Palestina, niku artinya balik ke kampung halaman. Karena Palestina atau Ardul Muqaddasah adalah dulu tempat lahirnya Nabi. Sebab itu ketika Bani Israel matur dengan Nabi Musa, inna fiha qauman jabbar. Lalu kaum Jabbar itu siapa? Sekarang di PBB itu diperdebatkan, yang paling berhak nempat di Palestina itu siapa? Apa orang Palestina? Apa orang Israel? Sampai sekarang diperdebatkan di PBB di mana-mana sehingga Palestina sama Israel itu sengketa. Karena adu argumentasi sejarah. Melihat sejarah itu bahwa sebelum ada Nabi Musa serombongannya berarti sebelumnya kan inna fiha qauman ya Musa bagaimana kami masuk ke Palestina sementara sudah ada penduduknya. Sudah ada penghuni. Wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fatab antara bukan seterusnya. Terus kemudian kaum Jabbar ini siapa? Ada yang mengatakan bangsa Arya, ada yang mengatakan bangsa Arika dan sebagainya. Itu perdebatan pakar-pakar sejarah. Nah, kemudian walhasil intinya Nabi Musa akhirnya masuk, tapi tidak sukses. Karena sebelum masuk Nabi Musa mengkabundut. Ini rumah tenan sejarah ini. Kabundut. Ketika Nabi Musa kabundut, tonggak kepemimpinan dipimpin Yusak bin Nun, yang disebut dengan kitab-kitab Yosua. Makanya jeneng-jeneng Kristen. Jeneng Kristen di Islam mesti kode. Samuel Yosua itu jeneng Islam. Artinya kalau orang Islam ya Nabi Yusak bin Nun. Orang Latin apa? Yosua, kenapa? Yosua, nanti jadi Joshua. Loh ya tenan, Yosua itu ya kayak Nabi Samuel. Itu kalau orang Arab santri mau Samuel, atau orang Latin mau Samuel itu jadi nama Kristen.
Jadi kita ikut menyumbang kalau nama-nama Islam jadi nama Kristen. Karena kiai wani jeneng anak Samuel, ya wani jeneng anak Joshua. Jadi gue kiai wani Joshua tak pikir ya orang orang Kristen tak yang jeneng apa? Joshua. Gue kiai Samuel itu kan bukan masalah. Karena itu yang nama-nama orang sakral itu kan nama-nama nabi. Jangan paham betapa dalam sejarah itu disi-disian sing mengklaim. Sampai kalau ngaji tafsir, ngaji hadis akan tahu kalau Samuel itu nama nabi. Isa benar dia nama. Tapi ketika umat Islam nggak ada yang berani pakai, sing wani pakai wong Kristen. Itu sawangannya jadi jeneng Kristen. Samuel benar Yosua. Itu bukti bahwa dalam sejarah itu disi-disian sing ngeklaim. Ya, nasib yang sial begini dialami Nabi Ibrahim. Orang Buddha Hindu menamakan tokoh sakralnya juga Brahmana. Orang Yahudi Brahman. Wong Islam mergo Nabi Muhammad wong Arab di bahasa Arabno Ibrahim. Warna yang ngeklaim sudah banyak. Anu sing darani Ibrahim Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sampai Quran. Rano maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Lah kenapa sejarah jadi bulat begitu? Ya kan itu tadi Nabi Ibrahim wong Palestina, Nabi Musa anak turune, kemudian salah paham macam-macam lewat proses sejarah yang panjang. Kemudian secara kultural itu tadi wong Kristen ngajar anak-anak Abraham, Brahman. Itu ya dari kosakata enggak jauh-jauh dari Ibrahim. Presiden Amerika Abraham Lincoln, suatu disi-disian nganggo jeneng. Akhirnya karena jeneng Abraham ning Kristen wae, lawangan Ibrahim yo Kristen. Jeneng Samuel ning gone Kristen wae, kesane Nabi Samuel apa? Sementara orang Islam mau wani jenakno makruhin, solikin, terus jeneng-jeneng gitu. Nah itu pentingnya secara teori, itu pentingnya sebuah klaim. Ya pentingnya sebuah apa? Klaim. Enggak melak-melak ke partai bareng jenenge dipampang lo sawangan mbah iku melak partai itu. Sing saiki geger. Ya karena klaim itu nanti akan punya pengaruh. Misalnya partai tertentu terus menyodorkan nama-nama tokoh besar masa lalu. Sawangan tokoh-tokoh itu melak partai itu. Padahal tokoh itu partai itu dhisik tokoh itu. Lan bener digugat mergo mesti bulat. Dadi apa? Bulat. Paham? Nah, berdasarkan sejarah, kenapa Nabi Ibrahim itu seorang nabi sing diakui wong Kristen, wong Yahudi juga orang Islam? Karena delalah secara kultural wong Kristen jirakno Brahman, Abraham juga sudah banyak. Wong Yahudi ya banyak, wong Islam ya banyak. Sehingga runutan sejarahnya sebulan. Makanya sampai Quran apa? Maka anak Ibrahimu Yahudi ya wala Nasrani wala kana hanifan muslim. Terus lalu buktinya apa kalau Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani? Biasanya santri paling pantang ngitung sejarah. Santri sebenarnya bakas warga neraka. Nak wiridan ini untuk ini pada ngaji. Tapi tidak boleh, kamu begitu terus tidak boleh. Harus adil, harus berani ngomong sejarah. Yahudi, Nasrani akhirnya di Quran ditanggali. Kelahiran Yahudi dimulai dari anak Nabi Yakub. Iku ana jenenge Yahudi. Ya. Kelahiran Nasrani sausé periode Nabi Isa malah jauh lagi. Lah nak ngono kalah fatal ketika Ibrahim dituduh pengikut Yahudi. Nah Ibrahim darani pengikut Yahudi berarti padha karo sejarah diwolak-walik, berarti mbah anut putu. Paham? Mbah anut mutu. Mulane Quran oleh ngenyek entek-entekan haula ha antum haula hadatum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kowe ngake adu argumentasi kok kowe nganggo ilmu bodoh, sing Quran nganggo ilmu pinter. Mergo zaman wong Yahudi Medina niku muni Mas Ibrahim pengikut Yahudi. Terus Kanjeng Nabi diwaris Jibril kandhani wong-wong ahli kitab Medina cek pintu niki jenenge debat pintu. Ha antum haula hadatum fi malakum bi. Mereka ngajak berdebat dengan sesuatu yang sangat tidak ilmiah. Sementara kamu Muhammad akan berdebat dengan sesuatu yang ilmiah. Akhirnya diterangno. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun.
Lo Taurat Nabi Ibrahim dhisik Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim pengikut Taurat? Yang mungkin Taurat pengikut. Bagaimana mungkin Basil Asari Pak Karno PKS yang dhisik Basil. Itu kan repot. Dan ini cerita nih, betapa klaim itu punya efek. Saya nggak anti PKS, klaim ini cerita klaim. Ya, klaim itu punya efek. Ya bodoh misalnya PKB, sponsor NU, NU gak PKB di sini. Kan di CN. Itu akhirnya diterang Quran. Ha antum haula ihadatum fi malakum fi ilmun falimatu haji nabi malaysa lakum fi ilm. Wa ya'lamu antum la ta'lam. Ya karena logikanya itu tadi, wala unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Harusnya orang Kristen atau orang Yahudi tidak pernah nyampur adukkan Ibrahim. Mergo Ibrahim lahir jauh sebelum Musa, lahir jauh sebelum Isa. Jadi salah kaprah ketika Ibrahim dianggap pengikut Yahudi. Akhirnya balik ke sejarah. Nabi Muhammad ke Madinah dites sejauh mana pengetahuannya tentang para nabi. Maksud dites lagi tentang kiblat. Barang Kanjeng Nabi menyatakan kiblat paling dia sukai, paling beliau sukai adalah Mekah. Nabi nate madhep Baitul Maqdis. Jadi sekitar 16 bulan antara. Akhirnya Yahudi senang. Wah Muhammad muni dia gumanyar tapi siapa? Kebelakangnya si anu kita. Akhirnya Nabi tersiksa. Mata nawa. Mereka dia ini madhep Baitul Maqdis teng Sokroh nih. Jebule dianggap anu nawa Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad Qadenaro tatol bahwa jika bisamai falanwal yang naka kiblatan. Mat aku ngerti kowe delok-delok langit saking kepengenem kowe iku untuk kiblat sing sesuai keinginan kiblatan target. Jadi wajib Nabi lino mengindu. Ya Allah jenengan wajib nawan kok madhep Baitul Maqdis. Akhire kula Nabi dianggap Yahudi. Jadi Nabi apa yang rusak Yahudi Nasrani malah dianggap Yahudi gara-gara kiblatnya paham ya? Pak repot. Akhirnya dua supaya kiblat itu dirubah. Akhirnya dia pengiran dituruti fawal liwat jaga satral masjidil haram. Juga saya sih kue madhep Ka'bah. Madhep Ka'bah masalah selesai. Dia punya uji terus dicibir. Mati pepen yang perantauannya kangen keluarga terus nak sholat madhep kawasan keluarga. Mergo Nabi yang Medina yang perantauan. Jadi nak madhep Mekah dianggap kelangenan berkeluarga. Urusan agama jadi kelangenan. Akhirnya terpana ayat turun, Nabi bersumpah bahwa saya menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Akhirnya Quran turun, Inna awala baitiu wudi alina silalladzi ibak kata mubarakah wa hudal lil'alamin. Ini penting kalau aturan tentang mereka santri itu paling rasa ngomong sejarah. Bener, nah Ibrahim asal usulnya. Terus ayat fi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak Ka'bah itu luwih tuwa ning kono ana bekas-bekase Nabi Ibrahim. Lah nak Ka'bah gawean Ibrahim otomatis luwih tuwa timbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis keceluke gaweane Nabi Musa, sementara Ka'bah gaweane Ibrahim. Lah Musa dan Ibrahim generasine dhisik Ibrahim. Paham kan? Kira ayat inna awala baitin Udi alina silalladzi dibakata mubarakah wa hudal lil alamin. Nah buktinya apa nih? Bukti ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Sebab itu di Ka'bah yang diabadikan di kawasan itu adalah makam Nabi Ibrahim. Sebagai maklumat bahwa Ibrahim di sini ini. Karena Ibrahim di sini ini berarti Ibrahim tidak mengikut Yahudi, juga tidak mengikut Nabi. Paham? Sekarang pun boleh, Syurga pun boleh terkaru-karuan, masuk ke Mesir, ke Palestina. Nanti ini apa jadi saksi? Bangsa Arya, bangsa Palestina, bangsa Israel itu dulu mana? Nah, ilmu begini dulu masih kuat, termasuk yang mengilhami Nazi membantai Yahudi. Karena dulu yang namanya ras, faktor genetik, faktor apa itu menjadi pemicu. Bangsa Arya harus lebih unggul ketimbang bangsa Arya. Bangsa ini harus bangsa. Sekarang era modern, kita ini harus bersyukur. Di era modern ini orang sudah bicara ras. Paham? Bukan bicara apa?
ras. Angger SDM-nya bagus, kualitasnya bagus, siapa saja bisa mimpin. Orang sudah mulai gak dirunut asal-usul. Bahkan negara sebesar Amerika saja sudah tidak nyoal ini turunan Kenya, turunan apa enggak. Kalau dulu masih, bahkan seorang Nazi saja karena dia Kristen Ortodok itu bantai Yahudi dengan asumsi-asumsi agama, masih pakai teori asumsi apa? Makanya sekarang PBB itu kerepotan untuk memutuskan Palestina itu paling berhak Yahudi atau Islam itu kerepotan. Karena pakai rujukan agama dilarang. Karena aturan main PBB nggak boleh hukum berdasar mitos-mitos apa? Agama. Nggak pakai agama yang mencatat sejarah itu agama. Karena dulu belum ada pakar apa? Ya. Makanya sekarang proposal PBB ininya itu ya Yerusalem, Baitul Maqdis sama tembok ratapan sama Bethlehem itu menjadi kota internasional. Sesuai wong akeh, kemarin diputuskan kota apa? Internasional. Tapi setelah diputuskan itu kota internasional, pengelolanya siapa? Ya tetap orang Palestina, wis saya kabeh kepengen dadi pengelola. Bulat benar. Tapi yang jelas dari ngaji ini sampean tahu, betapa Al-Qur'an itu komplit, betapa Al-Qur'an itu sangat akurat. Sehingga runutan sejarah, fase-fase sejarah itu tertuang urut. Nah sekarang PR kita sebagai seorang Islam adalah bagaimana klaim-klaim itu kita minimalkan. Jadi tadi kayak Samuel, Yesua, Mikael itu kemudian menjadi nama Islam. Mulai dari gampang, bareng Michael Jackson masuk Islam, Mbak Kiai ini dibaptis di sini Mikael, karek ngelak jeneng sampai Michael Jackson dijuluk apa? Mikael. Jadi Mbak di jahadat terus namanya siapa? Pertama kejilan Mustafa, akhirnya asing Mustafa. Itu nanti orang-orang itu pertama Michael Jackson itu pas masuk Islam kejilan apa? Dia asing, kalau Kiai rada modern ya Michael, ya jeneng asal usulnya Mikael, kejilan apa? Ini penting kalau aturakan, betapa kebudayaan. Makanya banyak kayak Sunan Kalijogo berpendapat bahwa Islam itu bisa maju lewat kebudayaan karena kekuatan budaya ini akan mengkaburkan sejarah. Ya saya loh, saya sampai santri puluhan tahun lah. Wes orang-orang nak Samuel jenenge nabi, hanya karena kebetulan yang pakai nama itu orang-orang Kristen. Itu bukti bahwa kebudayaan tidak mengakar, itu akan mengaburkan sejarah. Sampai raro atau nak Yesua itu nabi. Rom jo ngaji aku. Mergo wis kesuwen digo jenenge wong Kristen. Ya, itu kan bukti bahwa kita harus menciptakan satu peradaban di mana milik kita kembalikan lagi. Jangan milik kita dipakai orang lain. Jenis hak cipta. Kira kalau Indonesia ngamuk di Malaysia, kok kabeh gak pakai nono kok? Malaysia. Ya kita anak putu kita oleh lali. Nah, makanya terus diwajibkan haji, diwajibkan melihat sejarah. Fasiru fil ardi fangguru maksudnya sejarah harus dikembalikan. Bahwa Palestina dulu ya tempatnya Ibrahim. Mekah juga tempatnya Ibrahim. Sehingga apa kisahnya ketika Yahudi Nasrani Islam itu bersatu. Karena dalam sejarah Nabi Ibrahim yang Palestina, beliau itu punya istri namanya Sarah. Sarah Hajar itu kan dua istrinya, terus untuk supaya tidak cemburu, Sing Siti Hajar disuruh meletakkan di Mekah. Sejarah kan, sehingga Nabi Ibrahim betul Siti Hajar kemudian supaya tidak ketemu marunya yang di Palestina. Terus dari Siti Hajar ini Ibrahim tidak ada anak dan Nah kalau gitu kota tua itu, ya mesti sepakat kota tua itu mesti Palestina sama sinten Mekah. Mergo Ibrahim kalian Siti Sarah teng Palestina, kalian Siti Hajar teng. Nah, ketika ahli kitab wong Madinah pinter-pinter, pakar-pakar ahli kitab, ketika Nabi nyeritakno Muhammad itu Isra mulai Mekah ke Baitul Maqdis, itu hati kecil mereka percaya karena secara teori kenabian lintasannya itu kalau enggak Mekah ke Madinah. Umpama Nabi di Mi'raj ke Mekah ke Kenya, atau Mekah ke Rwanda itu janggal. Mergo ora tertera ning kitab Taurat kalian apa? Pertama, kenapa Nabi itu Isra'il kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa itu ya hanya merunut sejarah, mengulang sejarah. Mbah-mbah Nabi, rupanya Nabi Ibrahim, ya
lintasannya ya mana Palestina sama Budi Mekah. Nah kalau Nabi punya perilaku begitu, orang ahli kita tidak janggal. Nak ngono Muhammad ya Nabi kenal. Bukti ini bahasannya nak Mekah ya Palestina. Akhirnya yang kayak Abdullah bin Salam, kayak Ka'ab bin Akbar itu banyak yang masuk Islam. Pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani banyak masuk Islam. Itu yang disebut dalam Quran wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Dan akan sangat dekat dengan orang Islam adalah orang-orang Nasrani, tapi yang pakarnya, yang ahli kitabnya. Wala tajidan la aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Sampai tekan dua ida kan umma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma aradu minam. Ketika orang-orang Nasrani sing pakarnya melihat kriteria Nabi, melihat nu'utun Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Terus saiki kok ngaku Nabi wong Mekah, turunan Ibrahim. Dolanane ning Palestina. Itu mulai percaya. Wes bar itu kemudian mereka sowan Nabi terus diwacana Yasin. Diwacana Yasin wa riwayatin diwacana Tuhan. Terus mereka bilang ma asbaha hadza bima unzila ala Musa. Betapa miripnya kitab ini dengan apa yang diturunkan padamu Musa. Akhirnya taro ahyunahum tafidu minat dan mereka nangis. Terus mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Paham? Sehingga lewat ngaji ini sampai menjadi tahu kenapa tiga agama ini pernah begitu dekat. Nggak pernah begitu Nah kemudian tiga agama ini hancur itu karena lewat simbol-simbol atau surah-surah yang menyesatkan. Ketika orang Kristen tahu-tahu pakai simbol salib, di mana digambarkan seorang Yesus disalib. Orang Yahudi pakai simbol kerabian, orang Islam pakai simbol juga. Nah, kalau sudah itu repot. Akhirnya ada iman dengan hakikat, tapi iman dengan simbol. Akhirnya sama Islam harus juga rompati soleh. Jadi akhirnya Islam oleh gaul kelananan trendy ini repot. Ukuran untuk juga bener. Ada jenggoten sama itu kan ngapa di sunah Rasul. Kan repot. Sunah Rasul ra digodhog niku anak bojo sunah napa? Wong niku digodhog bojone terlantar. Itu repot, namun simbol-simbol itu repot. Tapi lewat tadi ini sampai akan tahu betapa Islam, Kristen, Yahudi itu dihancurkan oleh simbol-simbol itu. Karena kemudian tidak ada dialog. Nah, coba sampean pikir, semua orang Kristen itu meyakini kalau Isa itu mati di salib. Kenapa begitu? Karena mereka sudah punya simbol permanen bahwa salib ini adalah simbol Nabi Isa mati di. Sehingga ketika Islam mengoreksi bahwa Isa itu tidak Tuhan, matinya tidak disalib, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Itu sudah susah karena sudah kadung ada simbol bahwa ini jadi mbak matinya ini. Pak, wis simbol repot. Ya, makanya banyak orang-orang ulama yang ekstrem itu mengharamkan simbol karena simbol itu sekali salah, kita akan berkeabadian. Akan apa? Berabadi. Makanya terus Islam mengharapkan semua bentuk patung, semua bentuk simbol. Saking ekstrimnya sampai sekali Sayyidina Umar. Saja Rasul Ridwan itu satu pohon yang dulu dipakai Baiatul Ridwan. Itu era Umar jadi khalifah itu ditebang. Kesawangan itu simbol Nabi tahun yang kono. Jadi wong dungo nak ning pinggir kono gak marem. Akhirnya Umar resah. Pangeran ning omah yo ana ning ndi ana kok dungo mesti maksa ning kok. Wetok yang disebut. Umar yen melepok nek wis tauhid dene wis paling kaku. Angger ana wong ngire Ka'bah dungo nganti nangis. Nah Umar malah komen Pak. Terkenal angger Umar nganggo Hajar Aswad alim tu annabi hajarun taduru wala samsa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabal tuki ma qabal tuki. Aku ngambung kuwe tapi ora berarti nyakine ke manfaat Ramadan. Ngambungku mergo ana nabi ngono ae. Sampeyan kasih saiki nek wani ngomong ngono bengkolan wong akeh. Milah dungo sugar, milah dungo nyaur utang.
Itu karena itu dulu sejarahnya itu panjang. Nah, tadi sampean ngerti. Ketika Bani Israel yang ikut Musa disuruh kembali ke Palestina, itu namanya tidak invasi. Benar, namanya tidak invasi karena orang Israel adalah asli penduduk Palestina karena mereka turunan Ibrahim. Berarti saat mereka di Mesir jadi budaknya Fir'aun, setelah menang itu namanya pulang kampung, tidak invasi, tidak jajah karena orang Israel adalah turunan Ibrahim. Gitu ya, Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham ya? Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham? Makanya ketika disuruh kembali ke Palestina sebetulnya mereka adalah penduduk asli. Cuma karena lama mereka hijrah ke Mesir karena diperbudak Fir'aun, sudah kadung ada yang nempati. Nah ini siapa? Kila itu orang Ariha, Kila orang Arya. Kalau di buku-buku sejarah namanya bangsa apa? Arya, bangsa Kan'an. Kalau bahasa Latin dia menyebut bahasa Kan'an. Karena dulu anaknya Nabi Nuh bangsa apa? Kan. Santri paling rasa senang tidak ngomong sejarah, rahasia. Tapi daripada senang nggak paham, kenapa Quran itu nerangno ini? Aku nulung bencana paham. Kenapa ini dibahas? Kenapa kok Mesir dikon mulainya di Palestina? Kenapa Nabi Muhammad kon madhep Baitul Maqdis bariku pindahane madhep Ka'bah? Iku nunjukno nek bener-bener dawuh pangeran bener anik tapi millah Ibrahim apa? Iku faktane Ibrahim yo tau madhep ning Baitul Maqdis. Faktane meneh Nabi Ibrahim wis bangun Ka'bah. Jadi saat Nabi Muhammad punya dua kiblat itu min alamatin nubuwah. Termasuk alamat kenabi. Makanya Ka'ab bin Akbar ketika dia masuk Islam ditanya, apa yang menjadikan kamu yakin kalau Muhammad Nabi? Wa annahu shalla ilal qiblat. Dan termasuk ciri utamanya Nabi, ciri utamanya adalah pernah sholat dua. Adalah Nabi nanti sholat pada Baitul Maqdis setelah 16 bulan tidak Ka'bah. Sehingga pakar-pakar kristologi cara ini, pakar-pakar kekristenan, bising penginjil terus yakin. Nak Muhammad itu Nabi tenan, termasuk titenane wa annahu shalla ilal qiblat. Kalau kita sing Islam apa? Kan ya paham kan tersiksa. Biasa. Ya karena masalah itu hadun nafsi kita ini kuat. Jenenge aplikasi pikirannya yang multazam juga mustaqim, utangnya akeh besar, urung dibujuk rapi. Nah, santri kepen kepupu kira itu duit dulu. Jadi ra mikir sejarah dia ra penting multazam juga nah, ini sak karung gak bisa ngomong nopo. Ya kapan kita menghormati Islam? Aturan kemproh ini kan. Kemproh. Ini aturan pelanggar. Tidak boleh gitu, tidak boleh. Ka'bah itu tetap di ayatum bayinatum maqam nopo. Kalau itu untuk mengenang perjuangannya itu nah. Mohon berapa. Jadi ini buatan bulat. Terus menyangkut ahli Korea. Mereka diterangkan ada sebuah perkampungan di mana karena pengikut Yahudi ini masih tradisi Yahudi. Mestinya nak Jumatan kan dina Jumat orang Islam. Nah, orang Yahudi dina Sabtu. Orang Yahudi disebut hari Sabat. Hari Sabat itu hari sakral di mana orang itu tidak boleh aktivitas. Nah, orang oleh aktivitas, delala pangeran muji, nak setu iwak-iwak. Jadi ning pantai paling pinggir lah niku iwake padang melimpah ikan melimpah. Nah, orang setu orang melimpah. Akhirnya tertarik, akhirnya berburu di neraka. Ini cara teori ilmu tasawuf bahwa setiap sesuatu yang dilarang itu mesti menarik. Itu sama dengan di Mekah. Di Mekah itu sudah jelas-jelas seorang muhrim nggak boleh berburu. Tapi layak duluan nakumullah dari minasoidin apa? Tanah luhu aidikum warimahukum liya'lamawahu mayakofuhu apa? Justru saat-saat ihram itu banyak burung merpati yang mudah didapat. Tanah luhu aidikum warimah. Mudah didapat tangan, mudah didapat pakai tangan. Layak duluan nakumullah bisai minasoidin tanah luhu aidikum warimah. Padahal barang nak dilarang itu mudah didapat.
Kowe mbek bojo jagungan angel tentreme, tapi nek mbek film lu gampang lu sunai pengenan. Tentrem mbek bojo ku angel, tapi nek mbek selingkuhan gampang ra karuan. Terus pengenan itu sunai tadi. Pancen gawe barang nak haram, iku mari tentreme napa? Ati. Niku jenenge cukup. Napa? Cukup. Terus ora usah protes meneh pengenan kersane. Jadi layak duluan nakum wah bisa indah itu tanah lu aidikum napa warima. Begitu juga tenggene wong Yahudi. Wayo malah itu nala tatihim angger radina setu iwak teko. Sudah balik cerita wong Yahudi. Wong Yahudi pinter-pinter, pangeran tidak adu cerdas. Akhirnya buat setu iwak wae. Wong Yahudi gawe kanal-kanal. Jadi di saluran nang sungai gawe kanal-kanal. Terus dikei jari. Wah, iwak dino itu kadung masuk rasa metu. Tapi di puehat. Ketika Nabi ini takut, loh, kok berburu? Mboten mantes lho. Mbok dicekel tok nek ra dijubo, maksudnya dijebak tok ora dijubo. Juboke dina napa? Ya meneh pangerane dijak pinter-pinteran. Apa ya uti kok Nabi Abu Nawas kabeh. Abu Nawas itu dilari kancane kalau hujan kok melari. Abu Nawas, hujan itu kan rahmat Allah. Kalau kamu lari berarti lari dari rahmat. Jadi Abu Nawas daripada minjak-minjak rahmat. Agak melayu-melayu artinya minjak-minjak kok. Ya repot, melayu ke rahmat juga. Injak-injak rahmat. Ya, itu mulai pikiran peking. Juga kiai sih belum nampak dua sifat kan. Nanti bang uang nakal malah juga nakal. Nanti gue kiai rak manfaat. Untuk peking pasal-pasal ini. Gue di sebuah pengiran. Oh, ini darah Yahudi. Yahudi itu macam ni. Tak paling tengah kali lagi. Zaman Yahuda mateni Yusuf, niat mateni mas. Ini pun pinter, orang lugen. Pak Yusuf ini ngomong terus, bocah sekali-kali bermain. Nartak wa nal'ab wa innalahu laha. Nartak itu lah. Dari bapaknya, kalau ini layak zinomi anta dagubihi wa atof wa ayatulahu dikbu wa antum anduna kok kofi. Gue nak dolanan yang alat yang dipangan serigala. Gue adik dolanan, adiknya di beno, dimakan apa? Jadi kalau lain akalah dikbu anakmu usbah. Wah, mangani di tangan serigala kita dia tersinggung. Masa kita kelompok besar kalah beda kok? Serigala. Boten. Akhirnya walhasil. Padahal niatnya berhenti, niatnya beda patahnya. Tapi Yahudi itu sebuah bangsa paling religius. Di Kulon termasuk uang yang seneng Yahudi. Bangsa paling religius Yahudi. Ketika ulama-ulama tafsir belum ada bangsa yang religius kayak Yahudi. Jadi uteknya tetap jalan. Ngakali wong di jalan terus, tapi religiusnya di jalan terus. Ya, mirip partai-partai Islam ini, ya tetap menyuarakan Islam, salah ya terus, tapi ya tetap menyuarakan Islam. Sebab itu ketika mereka mutus saiki Yusuf pateni ae. Mergo nek Yusuf wis dipateni, kasih sayang bapak kitanya ke kita, yakhlullakum wajhunako ati. Tapi dene religius, wong religius wa takurung bagi kauman salih. Bagi aja nih, dua tertompo kok istighfar. Jadi ojo terus lagi tompo, tetap ditompo kok istighfar. Kok peluang. Tapi tetap buat aku nunggu kauman apa? Salih, enggak soleh meneh. Jadi cara wong nakal ya rasa anute engko istighfar soleh meneh. Penting wis ora rasa. Wong yang mesti kok iso pateni. Nah, dosa. Ya bariku aku menjadi kauman apa? Bariku ya dadi wong tok. Itu bukti bahwa orang Yahudi itu tidak ingin jahat-jahat amat. Ya jahat, tapi bariku kepengenan tobat. Itu sebelum membunuh itu sudah dirancang buat aku numbati kauman apa? Nggak ngirit santri. Wong soleh kita kan ngono, kon ninggal nakal wae, ya tetep nakal tapi bariku kapok. Jadi karepe ya untuk nakal, tapi ya untuk kapoke ditobati pangeran. Walah terus mentok kabeh ini kepen apa? Akhirnya walah itu tidak jalan. Baru dikempono ning gone sumur. Dari qala ilumin la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yal taqit rubah. Itu
menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu bangsa religius. Jadi Yahuda, ojo pateni, kegeden, dosane mateni kegeden. Santri seneng ojo ngadi dino kegeden. Tapi tapi tetap gede, itu repot ya. Iku kaya wong Yahudi, mah dosa gede, tapi nak blas yo mah. Kok nak blas udah sikone ora rasane. Nak gede mesti, mergo ekstremen. Jadi misalnya di musuh mateni mah, tapi perang gagu ya mau kan rago. Lah kok itu minggu latak tulis itu bahwa aku video ya badil jubial tapi juga bisa ya. Iku ya juga. Ojo pateni cemplung wae ning sumur. Iku wae ben dipethuk wong. Jadi ini jadi harapan Yusuf dicemplung kok ora sing medho iku wis apik. Ora kok berharap mati ora ya takit bu. Bak bisa ya. Paham? Jadi orang Yahudi itu sampai sekarang pun itu masih bangsa yang religius. Mereka tidak ingin memusnahkan Islam itu tidak ingin. Mereka itu paling takut besar-besar. Sama seperti kita orang Islam juga takut makan juga. Orang Islam kabeh nak akan matain Yahudi Nasrani tanpa sebab tetap mau. Mereka takut. Jangan-jangan itu dosa. Paham? Nah perang lain ya. Perang itu kan berhadapan-hadapan. Harus terjadi saling bunuh kan kalau perang. Yang membunuh sepihak kayak membunuh diri kayak apa. Mesti tidak gampang. Dan orang Yahudi ternyata begitu, jangan bunuh, latak dulu, mau cukup gak alquhu fi waya batin, cemplung nang sumur iku wae cek berharap yal takdir berarti saya. Semoga ada yang menemukan. Soal hasil lagi, sing ketok akal buluse kan, berarti cemplung nang, lambine digawa terus dioles-olesi, disirami dalam udara, kabel. Walhasil terus itu pinter mulainya pinter drama wajah abahum isai yakun qalu ya abana sabisin inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dia wa ma anta bimu'minin lana wa kunna nawa jadi pokoknya gue nangis kan mulai ke dalam gue nangis pinter drama itu bapaknya kan gio-gio kok nangis niku kalau pas dolanan asik sebelum Yusuf dipangan apa bukti ini, kelambi ini, berlumuran apa? Tapi jadi rusak, pinter-pinter maling, itu tetap orang salah. Bapak yang lirik, dibuli orang lumuran darah, tapi kelambi ini orang tua. Jadi akal itu bulan-bulan, ya kadang tidak salah. Nabi Yaakob kan gagal, Nabi pangan, terus ini, kelambi ini apa? Nah, ini orang darah, yang kelambi ini kan? Akhirnya Nabi Yaakob pede, kalau bal tawarat lakum anfusukum amro mesti akal-akal. Orang-orang kejadian ini dipangan apa? Cerita. Sifat berjamin bahwa sama alamat itu menunjukkan bahwa agama itu lebih baik ketimbang tidak beragama. Mana mau pulau berangkat Indonesia itu negara Pancasila, kita harus bersyukur karena agama apapun kita tidak cocoknya itu masih lebih baik ketimbang tidak beragama. Orang Yahudi karena beragama, mereka masih punya urutan-urutan mana dosa besar, mana dosa menengah, mana dosa kecil. Orang Kristen karena beragama masih punya ketakutan dosa. Tapi kalau sudah tidak beragama, tentu tidak ada yang ditakuti. Coba sekarang, makanan yang mengandung bahaya itu jarang dari Amerika, dari Eropa, mesti dari negara komunis. Paham ya? Karena orang beragama mesti andaikan lolos dari pemerintah masih takut Tuhan. Misalnya makanan bermelamin atau berapa rata-rata dari negara komunis. Jarang dari negara Kristen atau Yahudi karena orang beragama mesti dari dosa. Buktinya ya sudah. Dia ada godengnya tak ngamet dari Yusuf. Nak mata ini mau kegedean. Dosa kok nanti apa? Mata ini. Ya dosa ini sedengan. Sampai apa? Ya kalau Islam kan macam fakir lah. Nah ini gede ya. Mau ada yang sedang tok cukup. Ini mesti pikir kelasnya ini mesti. Misalnya korupsi gimana? Baik yatim kegedean di sana. Sehingga pengurus anak yatim tak korupsi. Tapi itu negara juga. Jadi mikir. Ya, tapi korupsi itu juga urut-urutan di sing fatal di sing setengah apa? Itu ciri orang beragama. Jadi orang beragama itu di perhitungan dosa.
Sebab itu Indonesia zaman Pak Karno, Kiai Maskur, Pak Nasir tetap bikin fondasi negara ini saat bikin UUD 45 bahwa negara ini melarang paham komunisme ateis. Yang dilarang itu pokoknya yang tidak bertuhan. Kenapa begitu? Karena asal bertuhan itu mendingan jauh itu daerah itu paham. Karena kalau sudah ada beragama sampai ngekei formalin apa itu kan nggak urusan orang di pangeran kan. Namun beragama kan jadi pangerannya. Paham ya? Lewat sejarah ini sama anak tahu betapa tiga agama ini pernah mirip dalam proses sejarah. Kemudian kemiripan ini hilang justru lewat simbol-simbol yang tidak penting kayak lewat salib kayak itu namanya yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi. Itu sudah trek agama dibelokkan, jalannya jadi belok. Nah itu mesti lewat simbol. Mulai dulu yang kayak gitu lewat apa? Simbol yang diimani. Sudah akhirnya kejadiannya sampai sekarang. Ya sekarang yang dialami Nabi Muhammad juga periode takrif. Setelah periode berubah terparah sama kayak kasus itu lagi kayak pergantian tugas mafia itu soal sudah karu-karu. Islam sendiri juga mengalami gitu, kayak ada Syiah, ada macam-macam. Ahli aliran sektor kayak Kristen yang alami, Yahudi yang alami. Lewat itu semua kita akan tahu bahwa kemudian sejarah-sejarah yang sudah campur aduk ini terus kemudian tidak hanya pakai Islam paling minimal. Ini disebut Nabi dunia Islam ala khamsin musyahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Niku fatwa ulama yang ijma bahwa Islam itu hanya butuh 5 hal, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa kalau mau. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus, apakah Islam wajib mendirikan negara Islam? Saya jawab tidak wajib. Kalau ingin boleh, tapi tidak wajib. Islam itu hanya butuh syahadat, butuh zakat, butuh puasa. Keinginan bikin negara Islam itu psikologi mayoritas. Kalau kalian ingat, keinginan bikin negara Islam itu psikologi apa? Mayoritas. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, ingin kita Indonesia berjalan sesuai hukum. Tapi andai kan kamu, misalnya Om Mustafa, urip ning kene. Kepingin gini negara Islam, jadi Om Mustafa tidak ngirian saya. Mesti wiridane selamat tradisi. Hanya orangnya sama, cara berpikiran beda, cara berperasaan beda. Itu bukti bahwa keinginan bikin negara Islam itu murni psikologis. Saat kamu di Jawa, inginnya bupatinya Islam, gubernur Islam. Karena kamu di Jawa merasa mayoritas. Masuk Bantul di bupati ini orang Kristen. Tapi andai kan kamu hidup di NTT, wongnya bodoh, ya orang itu. Orang yang sama, yang cara berpikir begitu, terus hidup di NTT, atau di Irian Jaya. Wes Kristen lah, penting gak ngelarang sholat. Paham ya? Itu bukti bahwa perasaan ingin bikin negara Islam itu perasaan setelah kita mayoritas. Saat kita minoritas, zaman kayak Nabi di Mekah atau kita hidup di Amerika, di Eropa atau di NTT, perasaan kita yang penting telah. Jika bodoh di bojo zaman larat, yang penting bojo ragulan burik. Zaman juga khawatir beda, yang penting gak selingkuh. Yang itu khawatir wajar, itu kan murni perasaan. Sebab itu yang dikembangkan MUI sekarang yang MUI Indonesia itu yang penting umat Islam ya dunia Islam loh. Alam, punya 5 hal ini tidak bisa ditawar. Selain itu kayak kebutuhan bikin negara Islam, kebutuhan syariat diakui negara dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang kita butuhkan, tapi tidak asal dina, tidak dasar bangun. Sama omahan butuh bangunan dasar sampai atap ya sudah. Ya itu mau butuh lemari dan telan kelambi dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi binaul Islam, tidak akan menjadi bangunan apa? Islam. Bahkan di hadis Muslim lebih sorry lagi ketika Nabi Dawud begitu ditanya sama seorang Arabi. Sama lihat lagi nanti di hadis Muslim. Ya Rasulullah hal alaiya ghairuhunna. Pokoknya pangeran wajibno salat 5 waktu. Sung bisa takok, ya Rasulullah hal alaiya ghairuhunna. Enggak ada yang lain ya Rasulullah. Orang salat 5 waktu. Wong datar wong itu langsung sumpah, wa wala azizu ala dzal wala anfus. Demi pangeran, kalau sholat tak 5 waktu, gak luwes gak kurang. Mau ini sholat kopiah dia. Wah tenang. Kalau termasuk ulama pengaruh Arabi. Masalah Arabi, dia Arabi, tapi cocok kalau ini orang Arab. Terus
Wong desane muni, ya Rasulullah hal aliyah itu. Enggak ada yang lain, enggak. Demi Tuhan, saya juga tidak akan menambah, juga tidak akan menambah. Jadi saya masa sunat apa? Mau benar soalnya Ramadan tak. Akhirnya tak usah Nabi nerangno jawab terus tidak. Soalnya muni, fawwah la ajidu ala dzalika wala anqus demi Tuhan, saya tidak akan menambah, tidak akan Tapi Arabi belum bisa. Tapi saya senang, maksudnya cocok aku pribadi. Mungkin ngamali pakai mulang barang, teman kurang amal. Akhirnya Nabi ketika orang itu sudah pulang itu dari Nabi, akhlaha in sedekah. Ya sudah, dia akan bagian riwayat dua dakhalal jannah. Dia cukup masuk surga dengan itu. Itu menjadi bukti bahwa Islam yang lima itu yang pokok. Nah kemudian Islam mewajibkan jihad saat kondisi negara misalnya melarang orang sholat itu beda. Kita wajib angkat senjata. Misalnya sebuah negara memutuskan orang nggak boleh sholat, orang nggak boleh melakukan aktivitas keislaman. Itu baru Islam mewajibkan jihad. Itu karena subwaman azlamu mimman mana amada jidawo ayat karofiyahu wasanawo kiforofiya. Itu kita mengalami satu kondisi di mana masjid dihalang-halangi untuk dipakai tempat sholat. Nah itu sudah harus jihad. Jadi jelas urutannya, aturannya Islam itu. Itu tadi keinginan punya bupati Islam, gubernur Islam. Setelah kamu teliti ternyata itu keinginan mayoritas karena kita mayoritas saat kamu misalnya madun urip ning Thailand, serapa pengen di PM Islam, kok ngani mau? Kowe urip ning Amerika, orang arah kepen di presiden Islam kok ngani mau. Kepingine mau salah. Itu bukti bahwa keinginan yang aneh-aneh itu bawaan psikologi, paham ya? Bawaan apa? Paham ya? Bawaan psikologi sebagai mayoritas. Jadi sampean kudu iso mikir mana kebawaan Islam sebagai syariat, mana bawaan psikologi sebagai kita manusia. Paham ya? Makanya harus tegas, aturannya tegas. Ya karena itu tadi, tiga agama ini ternyata punya pertalian yang kuat. Kemudian dibelokkan oleh simbol-simbol. Paham? Wa isqalat ummatun minhum. Wa itu akun bin atapno ala is ngatas iskobeus jroning bilang tahu. Wa isqalat. Tadi mungkin penting ini kaitannya dengan MUI BSP ini. Jadi mungkin ayat ini pas gue sitok MUI sitok apa? Pas ini ayat ini. Jadi wong taruh kemungkaran ini kemungkinannya telur. Nggih, wong taruh kemungkaran telur. Kelompok pertama bergabung. Paham ya? Kelompok kedua niku yo ora melok, yo wani nglarang. Terus kelompok ketiga, hati wong itu biasanya ora melok, yo ora nglarang. Ora melok, ini mesti telur, mesti itu orang ya. Kelompok sulusun mesti melok bergabung. Sing sulusun yo ora melok bergabung yo wani nglarang. Sing sepertiga terakhir ora melok, tapi yo ora loro. Malah iktara qatil Korea akhlatan. Nah, mesti jadi kelompok telur. Wa is akun ala iskob lahu qalat ngucap sapa umatun sekelompok minum saking wong akeh 5 krana apa tasubbi wa limatan halimana 5 krana apa tasubbu niki sodaya 5 krana apa tasubbu berburu sira wa 5 lan krana apa tanda nyegah sira liman mari wong nakang nyegah sapa man wa is qalat umatun minhum. Ini buatan penting tafsir Imam Suyuti karena orang boleh mentafsirkan sepihak, boleh. Mungkin saat terusnya wonten keterangan khilaf. 5 krana apa tak ibu ngandani sapa sira kabeh kauman ing kaum. Wong sing karuan salah mbok kandhani lha apa? Wong Allahu ta'ala muhlikum bakal rusak ning kaum apa albibum ada tanggo. Dadi atau bakal iso sapa Allah azaban kelan siksa sadikan kabeh. Wong karuan wong nakal mbok kandhani. Sing ngandani ben pangeran dhewe, mbok delok disiksa pangeran. Jika mana FPI dikandani NU, apa bukan dani? Karuan wong salah apa kon? Tapi nanti aku bener sing ngandani, kok ngandani ben nuduh beda, ngono sampean protes. Berarti wis ngandani ben nuduhi. Nak ngandani ora salah. Dan nuduh yo mbok walah, masalah ngandani ora masalah nuduh.
Kalau padha matur sapa sing gelem ngandani, mau ida guna utawi nasihat kita iku makzirotan iku krana gawe napa persat gaya alasan iku hal sing dari khobar sing dimakna hal. Nah taziru itidar kita pihak lan mau ida. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Li alam sabat supaya ora dinisbatno kita ila taksirin maring pepeko kita pinahi ing dalem ninggal nahi mungkar. Wal alatum menawa te wong akeh ya takuna takwa sapa wong akeh aseda ing berbu. Fala manatu mongko mangsane padha lali sapa ngake taruh kudu ninggal sapa ngake mang perkara biru kang deneling sapa ngake widu tekse deneling sapa ngake di Islam. Falam yarji mongko ora gelem bali sapa ngake anjena mongko nyelapno apa. Aladina ing ngake yang kang padha nglarang sapa aladina anisul sanging kaelian. Wa penalan ngalap kita aladina ing ngake dulamu kang padha dolim sapa aladina bil tidak kelawan. Ngani ngoyo diada bin lan siksa isin kang banget sadidin. Dimas sebab perkara kang ana sapa ngake. Iku yak suku nafasik sapa ngake. Falama atau mongko semangsane sombong sapa ngake takabur dikse sombong sapa ngake antar iman saking ninggal perkara. Nuhu kang den cegah apa mak saking nuhu kang den cegah sapa ngake an saking mak. Kulna mongko matur ing tenaga marang ngake kuno ana sira kabeh kira datan iku kira da iku kaya kethek atau kethek. Terserah sampean maknane. Khosina kang ina kabeh sogirina sina kabeh. Nah Imam Mujahid ini kalau cerita ilmu ini tulis Imam Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Itu beliau itu termasuk orang yang enggak percaya kalau Allah pernah masku. Jika semua ayat yang tentang masku niku ditasbih. Ngene-ngene. Misalnya kasusnya ini wajah alamin humul kirodata wa khonazira wa abadat atau kayak ini kuno kirodatan khotib. Allah tidak punya sejarah benar-benar melakukan masuk. Kalau Yahudi disulap jadi ketek. Ya ora tahu ana sejarah benar-benar wong sing melanggar disulap jadi ketek, jadi celeng, jadi apa. Itu semuanya bentuk tasbih. Dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Ini kok wong Jawa, ana wong akal banget. Oh, asu. Lagi kan ya asu tenan. Kalau orang bedik banget harus sekolah celeng. Orang mereka celeng terjadi waktu apa? Celeng. Tapi maksudnya kan koyok celeng, cuma koyok itu dibu. Itu cara Imam Mujahid. Kadang Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Sebagian ulama darani bahwa kejadian itu pernah nyata. Artinya ada sekelompok orang yang karena melanggar kepatut jadi ketek, jadi celeng. Itu pun ngendikane Nabi teng hadis sahih itu hanya bertahan 3 hari. Allah tidak punya tradisi ketika orang dimasku kemudian punya keturunan. Ya. Allah tidak punya sunnah, orang yang dimakruh dirubah bentuknya kemudian punya apa? Keturunan. Ini tentang hadis sahih. Ya karena dalam teori Islam kullu mauludin yuladin ala fitra. Orang pasti suci. Kalau dia punya keturunan kan sakake anake, orang melok dosa kok melok nanggu. Kalau kalau kalian ini, sehingga ayat-ayat kayak ini itu sampai tidak usah berpikiran ada periode di mana wong jadi ketek. Apa Darwin akhirnya turunannya terus jadi manusia ini lewat evolusi. Darwin lucu. Nah evolusi sukses saya ini serama ketek. Mungkin evolusi kabeh. Ketek itu pakai berarti evolusinya rata sukses. Mestinya tambah suwi tambah sukses. Nyatanya saya ini ketek pirang. Alasannya itu keteknya enggak jenis yang sekarang, jenis yang mirip manusia. Nah, ora ketek manusia iku kok repot, senengane kok repot. Lah nek jenisnya mirip manusia ya ora kanane ketek manusia. Senenge kok repot, teori kok bulet ra karu-karuan. Kono ulang eling. Daerah Gendul daerah fanatik Islam. Gurune percaya teori Darwin. Orang siswane kan siswa daerah santri. Apa kalian percaya teori Darwin? Percaya Bu, ibu saja turunan ketek kita ndak. Gurunya terus kapok. Mergo, ya kita tidak percaya tetap turunannya orang loh. Ibu yang percaya saja turunannya apa? Udah, tua kok percaya teori Darwin. Ya ibu saja yang percaya itu turunannya apa? Kita tidak percaya, kita keturunannya menurut payah. Kuno nonton kabel kira datan dadi ketek, khotiin akan tuna kabel. Nah, mana ini kan ya oleh kayak ketek atau ketek. Yang jelas kalau Imam Mujahid itu tidak percaya itu, karena Allah tidak punya tradisi maksud.
Saudina alaihina kabeh pakanu mengko ana sapa ngakeh iku dadi sampean percaya nama tu tak pikir ra krono maca kitab akeh sering ndelok film susah. Kulo sering didebat santai-santai. Tapi Allah kan kuwasa Gus, ndadekno wong disulap dadi kethek dadi jelek ya nek kuwasane kuwasa. Tapi kowe percaya iku apa krono saking sinau kitab apa krono sering ndelok film susah. Kita ini kadang kan campur aduk. Jadi percayaannya orang krono ilmiah sering delok film, nak ngono iku sering. Misalnya sering delok film Mak Lampir, delok film Susana. Akhirnya ngambil wong kesulap-sulap kan dia. Jangan-jangan percaya kita tuh karena keseringan kejejali film-film itu. Padha wae bayangno setan itu terus koyo ngene iku mergo sering apa delok karikatur tapi delok novel. Ya kan sama seperti bayangno Kalijaga nganggo ngono iku. Jebule udah dimiswar ning film. Siapa yang jamin nak Kalijaga macake ngene? Lah ini kita ilmu kita kan campur aduk. Film doyan, mubalek ilmu mubalek doyan, jadi akurat pokoknya mbok cocoki doyan kan repot. Sebetulnya jauh sebelum itu Imam Mujahid sudah berpandangan Allah tidak punya sunnah memaksu sampai begitu tidak punya sunnah. Paham ya? Ya tetap hatinya saja yang kayak kira jadi tasbih semua. Paham ya tasbih semua ada misalnya ya kayak orang Jawa kalau kalkulasi kan wahsu itu maksudnya orang itu kayak challenge gitu maksudnya kayak ya kok kena mantel ke bujung itu menusuk orang menusuk ya kawan bujung menusuk itu menusuk tau lah menusuk orang menusuk kan setan dan sebagainya nah itu kan bukti emosi saja ungkapan apa emosi dan itu yang diikuti Imam Mujahid. Nah, ada ulama yang mengatakan, kalaupun ada ulama yang mengatakan ada madhu itu tidak bertahan 3 hari dan pasti tidak punya turun, dan hanya bertahan 3 hari dan tidak punya apa? Turun. Kalaupun ada ulama yang mempercayai ada madhu, yang percaya orang wong namun berjalan itu 3 hari dan tidak punya keturunan. Karena dalam Islam adalah kulu mauludin yuladinawa ala fitra, anaknya langsung suci. Jadi kalau punya turunan nanti efeknya kan anaknya ada suci. Paham ya? Jadi sama nama ini terserah nih. Kuno kira datang kos ini soalin lebih lokal. Pakanu kamu kono sopong ngake kai guru kok kira udah. Wahai kali ibu tafsirun ibu tafsir 5 bareng perkara pegawai durungnya. Sekolah Dawud sopok Ibnu Abbas. Ma'adri orang ngerti sopok ingsun. Ma yang perkara pahala kang lampai sopok Allah diukur sopok Islam kelompok kata kita ingkang menang. Jadi kan ada 3 kelompok, yang satu ikut bergabung kemaksiatan, yang satu tidak dan berani melarang, yang satu tidak ikut bergabung juga tidak berani melarang. Namanya al-firqah atau kita yang diam, tidak ngambil sikap. Ibu Ibnu Abbas ngendikannya aku ora ngerti. Kelompok yang itu diapakan oleh Allah saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ikrimah Imam Ikrimah. Lam tuhlak ora den rusak sapa firqah. Lian krono sak temne firqah kari hatiku gedeng sapa firqah mak perkara kalu kang lakoni sapa wong sing salah-salah ku umat. Nah iki terus dadi syariat Kanjeng Nabi. Makanya niki dadi syariat. Kowe lek ora iso nglarang ning ati kudu tertanam kebencian. Ya, kalau tidak bisa melarang, di hati kita harus tertanam kebencian. Misalnya kowe roh, ya mari kadang santri malah repot. Kowe misalnya roh BTS, maca krono wae. Ku nak rawani nglarai, nduk kowe aja dino. Nak rawani nglarai ngono kudu benci. Kudu pasti. Iku apa to, Ben? Lho tenan iki agama digedulaken. Nak ora wani nglarang, kudu ana ben. Lah kadang yo ora nglarang, yo ora ben. Wah, gratis iki. Iku kaya Yahudi, dino ora wani mergo gede. Tapi delok seneng. Mergo ora nganti gede. Iku mirip wong Yahudi. Dino ora gelem, tapi ora delok ya enak. Iku Yahudi, nak mateni kegede, tapi ora nyesel Yusuf eman. Jadi akhirnya ya ora mateni, tapi tetep nyesel. Paham lho, nak boten wani ngloro. Syarat iku boten gede. Itu napa? Gede. Mergo li annaha karihat mafal. Ini sebab dawuh anak napa marro amin kemungkaran palu wiru napa? Biadi fa ilam biadirin fa ilam yastati fa bilisa ni fa ilam yastati fa bikol di wadai ke atasul iman.
Jadi terakhir kalau tidak bisa merubah pakai kekuasaan ya nasihat pakai lisan. Kalau itu tidak fabikol bahwa hati kita benci. Apa tuh gedeng tontonan ya apa? Nah itu harus benci. Nah biasanya kadang orang, kadang santri tidak diskusi kok penak ya. Kalau ibu bisa, ini dia nopo. Mestinya orang ngomong butuh benci. Li anak karihat nopo. Maka lah untuk lah. Orang dan rusak toko firqah, ya anda akan satu menit firqah kari satu gedeng toko firqah main perkara falu tukang bodoh ngelakoni sopo ngakeh sing salah itu mah. Wakala lan ucap toko firqah 5 taibuna, 5 krono tak iburan nasihat sira kabeh. Dan ini dari pahami yang NU, dari ini kalau terang ulama-ulama NU, ulama-ulama kita, ulama pesantren itu rata-rata berpandangan kemungkaran sudah jadi mentalnya seseorang itu kita sudah tidak wajib lagi mungkar. Kalau kalian ngalih, kemungkaran yang sudah menjadi mental seseorang kita tidak wajib lagi mungkar. Meskipun tetap ada usaha-usaha itu dihilangkan. Ya, misalnya lewat perda bahwa prostitusi itu larangan negara, lewat apa lah kayak dulu di Jakarta. Kiai Jakarta lewat Sutioso usul supaya Keramat Tungkak yang dulu sentral prostitusi sekarang menjadi Islamic dan Keramat Tungkak. Karena nak gue secara ilmu hakikat itu bodoh. Misalnya Keramat Tungkak sebagai pusat prostitusi dibongkar oleh era Sutioso, kemudian menjadi Islamic Center. Kalau tempatnya saja yang hilang, kemudian mereka yang menyebar, malah ke undi. Mungkin yang hilang hanya tempatnya. Kalau mentalnya mati, yang taruh saja di situ dihuni 5.000 WTS. Ya kalau bubar terus mulai jadi orang apik rapopo, nak malah menyebar di mana? Nah, makanya cara Alisa bikin dulu itu sentralisasi prostitusi justru harus dikasih tempat biar gak kemana. Tapi kan gak mungkin negara kalau gawe fasilitas prostitusi. Karena dibongkar malah kemana? Repot kan di kedoliban kan repot. Kayak preman dibuat yang terminal malah di desa-desa. Sing ana ning terminal iki ganti ning budi. Desa. Banyak repot. Makanya ahli sunnah berpendapat kemungkaran sudah menjadi mental. Kita ini hanya wajib usaha. Tapi tidak wajib melakukan nahi yang verbal. Kejono. Kemarin jadi mental lu secara ilmu hakikat sama, enggak ada di sini, ada di sana. Iku wong buat peceran. Peceran iki mesti ono. Tepaan ora ning omahmu mergo salurno. Tapi saiki ono ning kali kono mergo salurno terus sungai yang lah. Cuma di rumah kamu enggak ada karena kamu buang kan. Dan bukan berarti itu hilang ning di tetep ono ganti tempat mana tuh. Gitu ya. Jangan kira es buah kotoran hilang. Mau orang ngomong. Paham? Jangan-jangan tempat prostitusi dibongkar, mau orang ngono. Ganti di tempat ini. Paham? Ya memang harus dilarang, jelas kita sepakat dilarang. Tapi masalahnya dilarang itu inginnya agama kan dilarang dengan arti tobat mari. Paham? Inginnya agama kan dilarang terus orangnya tobat terus orang kamu dilarang tempatnya bubar, wongnya tetap begitu. Sebab itu ada firqah, ya ada satu kelompok zaman dulu itu yang kalau melihat kemungkaran itu tidak ngambil sikap. Jadi al-firqah as-sakitah, tidak ngambil apa? Kan cara kula bolak-balik fatwa. Dalam hal ini saya yakin benar. Yang penting orang-orang soleh itu punya keberanian membuat sarana-sarana kesalehan. Misalnya kok sampean juga, terus gaya masjid ning pinggir prostitusi taneng kota gede, pinggir nggon maksiat, sebenarnya kayak masjid kota gede, sungguh gede, sing wapi, sing lengkap. Paling tidak itu kan mesti bener kan mesti mlebu swarga. Mambana masjidan mesti mlebu swarga, bana wetan apa betan. Lah kok saged gitu? Ya mesti ngene. Misalnya masjid mesti Jakarta salat ning masjid. Nah, sing nganggo prostitusi, lah ya ning masjid pas eling apik, engko nak pas dino ora ning kono, pas ora pas eling apik. Ini kan metu apik tok lho. Jadi di masjid pinggirnya kompleks. Bardino sholat meneh, bardino sholat. Yang penting pas yang masjid itu kan pas apik. Orang pas nopo? Dino. Jadi intinya dunia kan tetap tinggal apik terus. Makanya aku tahu kita kok ini ya. Gus Karo jinan sebuti Gus. Wonten yang nakal tapi sowan dia kan dikata Gus Kiai. Yang nakal sing dibe sowanan apa? Kiai. Cara aku Kiai ini tetap bener. Pas sowan apa apik. Gak kecuali soalnya ngajak Kiai nakal lagi kali-kali selingkuh. Pas sowan kan pas niat. Ya pas api ya.
Nah kok aku mas meneh urusan kiai ini bentuk tuan. Itu tidak apa-apa. Makanya yang penting itu ada keberanian orang-orang soleh bikin sarana-sarana kesalehan. Karena kalau tidak nanti kebalik di kota-kota itu sarana kemungkaran ada. Misalnya orang ingin zina ada tempat prostitusi, ingin nyabu ada tempatnya, ingin diskotik ada tempatnya. Sementara pas HP soleh rano tempat. Makanya wajib bagi orang Islam kaya itu bikin sarana umum yang banyak. Karena nanti itu begitu. Nanti kayak di Indonesia mesti kejadiannya begitu. Karena kita ada negara Islam. HP nakal misalnya di diskotik, HP nyabu atau tempatnya nyabu, HP opo itu. Jebule pas HP soleh boleh masjid kae. Lu kula nganti sak niki, alasan saya itu sering mati ya Allah. Saya Fatihah ini saya hadiahkan sama siapa saja yang bikin sarana masjid di jalan-jalan sama. Karena itu tadi ning gone kota itu wong luwih ikhlas. Kena ning desa, wong kena dinasti di Cikalong yo ora ikhlas. Jadi mulai tak contohnya di kota, di masjid tidak nawang akeh. Yang di sana ya apa ibadah tapi riskan. Ke depan apa? Masjid yang di sana pulau ini tinggal bangga pulau. Saya termasuk cucu pertama yang mutajilah gak gelem melok-melok. Mereka generasi sekno masjid dibangun mbahku tapi kanggo wong akeh. Ben sebagian putune ra melok. Ben balik ning umum itu. Mereka nak gelem terus ya kena dinasti terus. Lalu kadang ben wong liya mlebu. Nanti ya ndak apa-apa, artinya silang atau sing kok keluarga atau sing contoh wong liya. Itu penting untuk menjaga keikhlasan. Kalau ndak ya akan jadi dinasti. Nanti kalau cara sugen seneng gawe masjid ning kota. Di kota itu keunggulannya kalau sudah masjid diserahkan itu milik yayasan atau milik takmir itu. Sumbangan iso Islam Allah, iso wong abangan tobat, iso sobat. Nek ning desa ora. Tinggal mbakku, bapakku, waduh. Orang nyindir itu biasa. Ini hukum orang sindir-sindiran. Lu pulang ngalami maksudnya, pulang ngalami tentang kampung pulau dengan masjid di kampung pulau. Itu namanya nggak namanya Mbak Pulau, tapi yang era putu-putu ini kata tinggal ikut, sebagian ikut, sehingga masyarakat yang merasa memiliki. Kalau nak kafe putu, nanti masyarakat tidak merasa apa. Emang resikonya balik nak khutbah pamit je. Bagus nak kalau khutbah jenengan tengguri wah keluar utusan wes lah khutbah pelan-pelan nang wes. Nak kowe kuatir runtusan mergo makmume aku nak khutbah cepet karo. Karo dina bengkek barang lopo. Ya kan bisa diakali. Paham ya, ini dilatih. Jadi ketika kemaksiatan sudah jadi mental, sebetulnya yang hilang itu hanya tempatnya, orangnya mati. Sebab itu kita sebagai orang soleh berkompetisi gimana sarana kebaikan juga dan sehingga pas nakal ono tempatnya, tapi pas soleh ya ono tempatnya. Jadi sampai sekarang kota berbalik pas maksiat sarana nih warga, pas sampai soleh rantok sarana. Nanti kalau di guru ini gak seneng kalau masjid ditutup barang rasanya alasannya. Ya diskotik pasti jam beda masjidnya jam tolong tutup. Emang repot. Mas misalnya uang nongol jam tolong pengen sholat, jam sholat kepengen. Artinya jam sholat tempat maksiat dibuka, tempat tobat itu. Ya lucu dong, tempat maksiatnya 24 masjidnya jam boleh. Nah, misalnya wong lunga jam 10 kepengen sholat. Daripada masjid tutup, dari yang enggak tutup. Enggak tutup tempat mati. Orang oleh ada ini. Lah soal alasan water jam 9 wong kriminal itu. Ya ora daripada water jam 9 tuh ada jam sing murah selesai. Kan maling rapati minat. Alasannya itu alasannya kalau enggak ditutup takut jam masjid nopo. Ini barang-barang sing sifatnya aksidental, sesuatu yang kejadian nggak terus kok jadi rujukan hukum itu tidak boleh. Itu kan temporer kejadian itu kan aksiden, kecelakaan yang tidak akhirnya ya enggak. Cara pula nak nyatiin masjid ya harus terbuka 24 jam. Cara pula misalnya pun nggak harus terbuka semua, penting ada ya ada terasnya atau apanya yang tetap bisa dipakai dari semua. Karena itu tadi tempat maksiat bukan dikerja. Tempat kesalahan malah cepet tuh. Malaikat yang bagian soleh orang pusing, piye gitu. Ketika ibadah itu, orang oleh dosa. Lianna karena saat ini firqayu karihat, syaratnya karihat. Karihat itu gedeng sapa firqa mak perkara palu kang lakoni sapa kelompok sing elek kuwi. Waqo ta mata itu nailah. Warwalan ngriwayatna sapa al hakim hakim alisnya Abbas dan saking Abbas.
Iki nunjukno nek ulama liyan iku kesatria. Nggih, ulama liyan kesatria. Ibnu Abbas tadi kan berpendapat yang beda dengan Ikrimah. Ketika dikonfirmasi dengan Ikrimah, anahu tak temne Ibnu Abbas iku roja iku merujuk pendapat Ibnu Abbas. Ilahi merujuk ning pendapat Ikrimah. Wa ajabahu lan jawab napa pendapat Ikrimah Ibnu Abbas. Jadi walhasil Ibnu Abbas akhirnya jadi model Kiai NU mengikuti pendapat Ikrimah. Boleh melakukan sebagai kelompok al-firqah asal-kita kalau boleh. Kalau balik ngambil sikap diam terhadap kemungkaran yang sudah menjadi watak itu boleh. Ya memang kita terima kasih lah. Misalnya sama FPI itu lah terima kasih. Memang mereka punya keberanian melawan kemungkaran, kita terima kasih. Dalam banyak hal kita terima kasih. Meskipun ya kadang metodenya kita tidak sependapat. Tapi bahwa kita boleh ngambil sikap sukut, gitu. Ibnu Abbas sendiri akhirnya mencabut pendapat bahwa sukut itu tidak boleh. Nah, ini beliau mengikuti pendapat Ikrimah bahwa sukut itu apa? Boleh. Sukut lisan loh ya. Tapi kita punya ikhtiar untuk melawan. Beda loh, sukut lisan. Tidak harus bentuknya verbal nahi mungkar maksudnya. Tapi kita masih punya ikhtiar. Misalnya Partai Islam mengusahakan supaya ada perda anti narkoba, ada perda anti prostitusi. Itu namanya kan tidak sukut kan? Artinya ada aksi-aksi nyata untuk membungkam kemungkaran. Kalau secara kultural itu tadi, misalnya ono niklap mengkas-mengkis, pinggirnya ke masjid yang megah tertib. Akhirnya niklapnya bangkrut, masjidnya jauh jadi walik. Niklapnya megah, musolanya yang mengkas. Itu yang repot karena ikut. Niklapnya jalan terus, musolanya rubuh. Nah itu diwalik, niklap yang mengkas-mengkis, jadi masjid yang jika niklapnya bangkrut, masjidnya jalan. Jadi wale musolane pendeng, serana imame diimami dhewe dikomati. Diklape deh. Ya, itu sing perkara. Paham ini. Jadi artinya sudah ada khilaf karena Ibnu Abbas akhirnya memakai pendapatnya Ikrimah bahwa boleh ngambil sikap apa? Sukut. Sukut lisan ya, jangan salah paham. Tetap kita punya ikhtiar untuk melawan kemungkaran. Anak saat temen Ibnu Abbas roja itu mencabut kepala Ibnu Abbas. Nyabut pendapatnya ilahi menuju pendapat Ikrimah. Maksudnya ngikuti Ikrimah. Wah, jabahulan kawan abu pendapat Ikrimah. Soalan dua itu saja.